Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep gender dan pembelajaran responsif gender. Pengertian gender sendiri adalah sebuah konsep jenis kelamin yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dengan pembeda yaitu sifat, sikap, tugas, hak, kewajiban, serta fungsi yang sebenarnya menjadikan ciri khas bagi perempuan dan laki-laki. Pada prinsipnya, konsep gender memfokuskan pada perbedaan peran antara pria dan wanita yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin, seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dan wanita dapat dibedakan di antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa karena pengaruh kemajuan, pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal itu berarti peran gender dapat ditukarkan antara pria dan wanita. Kemudian, perbedaan gender dan jenis kelamin. Di sini, seringkali masyarakat salah mengartikan antara konsep gender dan jenis kelamin. Banyak orang mempunyai persepsi yang salah mengenai gender dan jenis kelamin. Di sini, banyak sekali orang yang salah persepsi mengenai peran gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks adalah identitas alami yang mana suatu kromosom dari 46 dalam tubuh seseorang yang menentukan jenis kelamin seseorang. Sedangkan gender sendiri merupakan sebuah konsep, jenis atau tipe yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dengan pembeda yaitu sifat, sikap, hak, kewajiban, serta fungsi yang sebenarnya menjadikan ciri khas bagi perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh sosial budaya. Adapun pembeda di antara jenis kelamin dan gender, yaitu jenis kelamin menyangkut perbedaan organ laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi sebagai konsekuensi dari fungsi alat reproduksi. Maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi atau spermatozoid. Sedangkan gender sendiri menyangkut perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab serta konsekuensi pembagian peran laki-laki dan perempuan, nafkah dan belanja di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Dan seks atau jenis kelamin, peran reproduksi tidak dapat diubah atau kodrat ciptaan Tuhan. Sedangkan gender, peran sosial dapat berubah bukan kodrat atau sebagai wacana perspektif manusia. Seks atau jenis kelamin, peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender, peran sosial dapat dipertukarkan. Seks atau jenis kelamin, peran reproduksi berlaku sepanjang masa, namun gender, peran sosial bergantung pada masa dan keadaan. Implementasi kesetaraan gender pada pendidikan anak usia dini. Menurut Montessori, dalam Patmo Dewa, masa peka anak yang berada pada usia 3,5 tahun ditandai dengan suatu keadaan di mana potensi yang menunjukkan kepekaan atau sensitif untuk berkembang. Maka, masa peka ini merupakan masa yang efektif bagi orang tua atau pendidik dalam memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada anak melalui pemberian contoh-contoh konkret atau berupa peragaan yang mendidik akan lebih efektif diterima oleh anak. Freud membagi tahap perkembangan manusia pada tahap palik. Usia 3-6 tahun, anak laki-laki mulai tertarik dengan jenis kelaminnya, begitu pula dengan anak perempuan. Bloom menyatakan 50% dari seorang anak
Potensi intelektual telah terbentuk sejak usia 4 tahun dan mencapai sekitar 80% pada usia tersebut 8 tahun. Anak belajar melalui mengintimidasi dan mengasimilasi dari perilaku maupun konsep-konsep konkret yang diperoleh oleh aktivitas bermain belajar di PAUD. Identitas gender merupakan kesadaran akan laki-laki dan keperempuanan. Seseorang dan semua implikasinya dalam masyarakat tentu merupakan aspek yang penting dalam perkembangan konsep diri. Pengenalan peran gender sangat perlu diberikan kepada anak usia dini. Erat kaitannya dengan peran gender harus ditanamkan secara tepat agar dapat tersimpan di memori anak dalam jangka panjang. Pembelajaran mengenai peran gender pada anak dapat dilakukan dengan metode pembelajaran dalam pelaksanaannya di setiap kegiatan pembelajaran harus bersifat konkret dan berorientasikan pada kegiatan bermain. Sekolah yang baik seharusnya juga bertanggung jawab terhadap parenting education, pendidikan menjadi orang tua yang baik, bukan hanya bertugas mendidik. Untuk pendidikan di dalam sekolah terdapat persamaan gender. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah diantaranya. Pertama, jangan pernah Anda pisahkan anak laki-laki dan perempuan belajar di tempat yang terpisah. Yang kedua, berikan kesempatan yang sama dalam hal mengemukakan pendapat dan bertanya kepada anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, memberikan tindakan disipliner yang sama baik terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Memberi hukuman tetap berlandaskan cinta dan tidak dibenarkan memberi hukuman dengan kadar lebih berat pada anak laki-laki maupun secara fisik mereka lebih kuat daripada anak perempuan. Selanjutnya, gender menurut perspektif Islam. Fakta membuktikan bahwa tidak 100% perempuan kurang cerdas, emosional, dan lain-lain. Seperti contohnya, bukannya Aisyah, istri Rasulullah, orang yang cerdas, dan di saat perang ada perempuan juga yang ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah dalam membela Islam. Serta kita memberi contoh lain dari sejarah Indonesia. Tut Nyak pahlawan Aceh terkenal yang pemberani, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan sifat wanita dan laki-laki merupakan ketentuan atau kodrat yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa surah 4 ayat 124. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Sifat yang muncul dari pembawaan tidak dapat dijadikan sebagai barometer dalam penentuan posisi atau kedudukan seseorang dalam berperan pada lingkungan masyarakat. Apabila hal itu terjadi, dapat merugikan atau mendiskreditkan salah satu pihak. Padahal nas Al-Quran dalam surah di atas telah menjelaskan persamaan potensi yang dimiliki seseorang. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah zauj, berpasangan. Konsep pengajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara atau equal, musawah, dan bersifat komplementaris, saling melengkapi. Allah menciptakan sesuatu saling berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri, siang dengan malam, bumi dengan langit, dan positif dengan negatif. Berkepasangan mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, berkepasangan bukan suatu yang bersifat suplemen, namun bersifat komplemen. Karena itu, perbedaan persamaan dalam berpasangan merupakan suatu yang given, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Kebersamaan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain agar kehidupan berjalan dengan baik dan seimbang.